Selamat datang di channel Raja Peristiwa. Simak dan tonton peristiwa-peristiwa di belahan dunia yang wajib kamu ketahui. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng demi kelangsungan channel ini. 1. Devaluasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Devaluasi adalah kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri, khususnya pada mata uang asing yang sangat berpengaruh dalam perdagangan internasional. Tujuan dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil, dan menjaga nilai ekspor dan impor serta menjaga nilai devisa negara. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk kepada kebijakan pemerintah. Kapan saja kita devaluasi? Simak terus ya. Tahun 1971 masa pemerintahan Presiden Soeharto, Orde Baru, melalui Menke Ali Wardana, Amerika Serikat pada tanggal 15 Agustus tahun 1971 harus menghentikan pertukaran dolar dengan emas. Presiden Richard Nixon cemas dengan terkurasnya cadangan emas AS jika dolar dibolehkan terus ditukar emas, sedang nilai waktu itu $34 sudah bisa membeli 1 ons emas. Soeharto tidak bisa mengelak dari dampak gebrakan Nixon dan Indonesia mendevaluasi rupiah pada tanggal 21 Agustus tahun 1971 dari Rp378 menjadi Rp415 per 1 dolar. Tahun 1978 devaluasi kedua terjadi pada tanggal 15 November tahun 1978 di masa pemerintahan Orde Baru. Devaluasi pertama terjadi pada tanggal 21 Agustus tahun 1971, masa pemerintahan Presiden Soeharto melalui Menke Ali Wardana. Walaupun Indonesia mendapat rezeki kenaikan harga minyak akibat Perang Arab-Israel 1973, tetapi Pertamina justru nyaris bangkrut dengan utang $10 miliar dan Ibnu Sutowo mengundurkan diri sebagai dirut pada 1976. Tetap tidak bisa dihindari devaluasi kedua oleh Soeharto pada tanggal 15 November tahun 1978 dari Rp415 menjadi Rp625 per 1 dolar. Tahun 1983, masa pemerintahan Presiden Soeharto melalui Menteri Keuangan Radius Prawiro. Pada saat itu Menteri Keuangan Radius Prawiro mendevaluasi rupiah 48%. Jadi hampir sama dengan menggunting nilai separuh. Kurs 1 dolar AS naik dari Rp702,50 menjadi Rp970. Pada tanggal 12 September tahun 1986 Radius Prawiro kembali mendevaluasi rupiah sebesar 47%. Dari Rp1.134 ke Rp1.664 per 1 dolar AS. 2. Brazil dideklarasikan sebagai Republik tahun 1889. Brasil resmi mendeklarasikan diri sebagai republik yang pada saat itu dilakukan oleh Deodoro da Fonseca. Setelahnya, ia ditetapkan secara resmi sebagai presiden pertama di Brazil. Hal itu menyusul turunnya Pedro II dari tahtanya sebagai Kaisar Brazil, dengan berdirinya Republik Brazil dan turunnya Pedro II. Kekaisaran Brazil yang berdiri sejak 1822 runtuh.
3. Lahirnya Trisutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6. Jenderal TNI Trisutrisno adalah Wakil Presiden Indonesia ke-6 periode tahun 1993 sampai tahun 1998. Sebelum diangkat sebagai Wakil Presiden Indonesia, Tri menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Trisutrisno lahir pada tanggal 15 November tahun 1935 di Surabaya, Jawa Timur. Ayahnya Subandi adalah sopir ambulans, dan ibunya Mardiah adalah ibu rumah tangga. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali untuk mengklaim kembali Indonesia sebagai koloni mereka. Trisutrisno dan keluarganya pindah dari Surabaya ke Mojokerto. Ayahnya bekerja sebagai petugas medis untuk Batalion Angkatan Darat Poncowati, memaksa Trisutrisno untuk berhenti sekolah dan mencari nafkah sebagai penjual rokok dan penjual koran. Pengalaman militer pertama Trisutrisno adalah pada tahun 1957. Ketika ia berperang melawan pemberontakan PRRI. Pemberontakan PRRI adalah kelompok separatis di Sumatera yang ingin membentuk pemerintahan alternatif selain Presiden Soekarno. Trisutrisno menyelesaikan pendidikan militernya pada tahun 1959, ketika ia lulus dari ATEK-AD. 4. Lahirnya Abu Rizal Bakri, pengusaha dan politisi Indonesia. Insinyur Haji Abu Rizal Bakri adalah pengusaha Indonesia yang pernah menjabat Ketua Umum Partai Golkar sejak tanggal 9 Oktober tahun 2009. Ia pernah menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dalam kabinet yang sama. Namun posisinya berubah dalam perombakan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 Desember tahun 2005. Ia adalah anak sulung dari keluarga pengusaha Ahmad Bakri yang berasal dari Lampung. Selepas menyelesaikan kuliah di Fakultas Elektro Institut Teknologi Bandung pada tahun 1973, Ical memilih fokus mengembangkan perusahaan keluarga, dan terakhir sebelum menjadi anggota kabinet. Ia memimpin kelompok usaha Bakri dari tahun 1992 hingga 2004. Selama berkecimpung di dunia usaha, Ical juga aktif dalam kepengurusan sejumlah organisasi pengusaha. Sebelum memutuskan meninggalkan karir di dunia usaha, ia menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri, Kadin, selama 2 periode, tahun 1994 sampai tahun 2004. 5. Lahirnya Ie Sumirat, pemain legendaris bulu tangkis Indonesia. Ie Sumirat adalah pemain bulu tangkis Indonesia. Dia adalah anggota The Magnificent Seven, bulu tangkis Indonesia pada tahun 1970-an bersama Rudi Hartono, Liam Swiking, Chun Chun, Johan Wahyudi, Christian Hadinata dan Ade Chandra. Ie Sumirat dikenal sebagai pemain humoris dan eksentrik saat berada di luar maupun di dalam lapangan bulu tangkis. Bahkan saat pertandingan, salah satu tingkah eksentriknya yang terkenal adalah pada saat final Piala Thomas 1979 melawan Denmark, tiba-tiba ia menari ala Sunda di depan lawannya Sven Pri. Ie menang atas Pri, dan Indonesia berhak memboyong Piala Thomas. Tidak jelas apakah kemenangan Ie karena konsentrasi lawan terganggu oleh tariannya. Ie Sumirat pensiun dari bulu tangkis pada tahun 1982 saat berusia 32 tahun. Dia kemudian menjadi pelatih bulu tangkis dan mendirikan PB Sarana Muda yang kemudian menjadi SGS Elektrik yang melahirkan Taufik Hidayat.
6. Lahirnya Entis Sutisna alias Sule, komedian Indonesia. Sule atau yang bernama asli Sutisna adalah pelawak, pembawa acara, penyanyi, dan aktor berkebangsaan Indonesia. Ia dikenal karena kemampuannya membuat lelucon spontan yang responsif dan kreatif. Ia mulai dikenal setelah memenangi API 1 pada tahun 2005 dan Superstar Show bersama Jaja. Karirnya semakin meningkat setelah perannya dalam acara Opera Van Java di Trans 7 dengan para pemain awal yaitu Andre Taulany, Parto Patrio, Nunung, Aziz Gagap, dan sinetron Awas Ada Sule di Global TV. Anak pertamanya yang bernama Rizky Febian kini mulai aktif mengikuti jejaknya di dunia hiburan tanah air dengan menekuni dunia tarik suara sebagai penyanyi dan pencipta lagu. 7. Meninggalnya Johannes Kepler, ilmuwan Jerman penemu hukum gerakan planet. Johannes Kepler adalah seorang tokoh penting dalam revolusi ilmiah. Dia seorang astronom Jerman, matematikawan dan astrolog. Dia paling dikenal melalui hukum gerakan planetnya. Dia kadang dirujuk sebagai astrofisikawan teoretikal pertama, meski Carl Sagan juga memanggilnya sebagai ahli astrologi ilmiah terakhir. Pada usia 29 tahun, Johannes Kepler menjadi matematikawan kekaisaran untuk Kaisar Romawi Suci, beserta ahli astrologi Kerajaan Jenderal Wallenstein, suatu jabatan yang ia pegang hingga akhir hayatnya. Kepler juga seorang profesor matematika di Universitas Graz. Karir Kepler juga bersamaan dengan karir Galileo Galilei. Pada awal karirnya, Kepler adalah asisten Tycho Brahe. Kepler sangat dihargai bukan hanya dalam bidang matematika. Ia menjadi sangat terkenal di bidang optik dan astronomi. Kepler, meski perawakannya kecil, memiliki kecerdasan yang memukau dan juga kepribadian yang gigih. Ia didiskriminasi sewaktu tidak mau pindah agama ke Katolik Roma, sekalipun di bawah tekanan hebat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya.